Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Teman-teman, pada tanggal 10 April 2010, Dr. Dewa Ayu Sasyari Prawani atau biasa dipanggil Dr. Ayu, bersama kedua rekan sejawatnya, Dr. Henry Simanjuntak dan Dr. Hendy Siagian, melakukan operasi sesar terhadap pasien bernama Ibu Julia Francisca Makatei atau Ibu Siska di Rumah Sakit Kandau Manado, yang saat itu berada dalam keadaan hamil dan gawat darurat. Bayinya berhasil diselamatkan, tetapi Ibu Siska meninggal dunia. Keluarga Ibu Siska mengadukan ketiga dokter tersebut kepada aparat penegak hukum yang segera membawanya ke pengadilan hukum. Di Pengadilan Negeri Manado, ketiga dokter tersebut dinyatakan tidak terbukti bersalah dan kemudian dibebaskan. Namun, di tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukum pidana kepada mereka yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pengacara Dr. Ayu dan kawan-kawan ditolak oleh hakim, yang kemudian mengenakan hukuman pidana kepada mereka selama 10 bulan penjara. Berdasarkan putusan ini, terhadap ketiga dokter tersebut dilakukan penahanan seperti pelaku kejahatan kriminal. Tim Kejaksaan Agung menangkap Dr. Ayu di tempat praktiknya. Ia dibawa ke Manado dengan tangan diborgol seperti layaknya seorang pembunuh dan dijebloskan ke rumah tahanan atau penjara. Sedangkan Dr. Henry dan Dr. Hendy dijemput paksa ditangkap di rumah mereka masing-masing setelah sempat dijadikan daftar pencarian orang atau DPO. Peristiwa ini menimbulkan keresahan serta memicu berbagai protes, demonstrasi, dan aksi solidaritas yang intinya menolak kriminalisasi terhadap Dr. Ayu dan kawan-kawan dari seluruh dokter di Indonesia pada bulan November tahun 2013. Akhirnya, setelah mengulang kembali upaya peninjauan kembali, mereka pun dibebaskan. Terkait dengan hal ini, Dr. Efrila SAMH mengatakan, dengan mencermati kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus atau perkara-perkara medis yang dikategorikan sebagai tindak pidana medik, terlihat belum ada kesamaan pandangan di antara para aparat penegak hukum. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai proses pemidanaan di pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai kasasi, dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Terkait dengan kasus Dr. Ayu di atas, Dr. M. Nasser, spesialis dermatovenerologi, Doctor of Law, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, sekaligus juga Board of Governor World Association for Medical Law atau WAML mengatakan bahwa dalam penerapan hukum pidana atau criminal law di Indonesia, semua kasus-kasus tindak pidana di bidang medik atau yang sering disebut dengan tindak pidana medik masih disamakan dan diperlakukan sebagai tindak pidana umum, termasuk diantaranya dalam menilai unsur kelalaian dan menjatuhkan sanksi pidana atau pemidanaan. Pertanyaan kita ialah, apakah sudah tepat
menjatuhkan sanksi pidana terhadap dokter yang sudah berupaya bersungguh-sungguh menolong pasiennya. Namun, karena kelalaiannya menyebabkan pasien cedera ataupun meninggal dunia. Nah, kita akan menggunakan teori keadilan bermartabat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional sebagai pisau analisis kita untuk membedah dan menjawab pertanyaan ini. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui, di dalam doktrin hukum pidana dikenal sebuah azas yang berbunyi Geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Azas ini menegaskan bahwa schuld atau kesalahan itu merupakan syarat agar orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dipidana. Nah, di dalam hukum pidana ada dua bentuk kesalahan atau schuld ini, yakni kesengajaan atau dolus dan kelalaian, kealpaan atau culpa. Kedua bentuk kesalahan hukum ini lazim disebut-sebut sebagai mens rea dari perbuatan pidana. Kita dapat menyebut mens rea ini semacam keadaan batin atau jiwa yang salah saat seseorang melakukan suatu perbuatan kriminal. Lalu, kapan seseorang itu dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana? Profesor Satocit Kartanegara meringkaskannya dalam dua potong kata, yakni dalam bahasa Belanda, Wellen and Witten. Apa yang dimaksud dengan Wellen and Witten ini? Kalau orang itu memang benar-benar berniat atau berkeinginan atau berkehendak melakukan perbuatan itu dinamakan dengan Wellen. Dan dia juga tahu atau Witten akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Misalnya, seseorang yang menuangkan racun sianida ke dalam gelas minuman orang lain dengan niat membunuh orang tersebut. Nah, ini berbeda dengan kelalaian atau kealpaan. Pada kelalaian, sama sekali tidak ada niat, keinginan, ataupun maksud untuk mencederai atau membunuh orang lain. Dalam bahasa Van Hemel, seorang pakar hukum Belanda, kelalaian itu diartikan tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, serta tidak mampu menduga-duga akibatnya muncul dari perbuatannya tersebut. Sebagai contoh misalnya, orang yang sedang mengendarai mobil di jalanan yang sepi. Tiba-tiba seorang anak kecil melintas menyeberangi jalan tersebut. Si supir tidak dapat menghentikan kendaraannya dan menabrak si anak sampai meninggal dunia. Lantas apa perlunya kita mengetahui unsur kesengajaan atau dolus dan unsur kelalaian, kealpaan atau culpa di dalam suatu perbuatan pidana? Jawabnya adalah, di antaranya adalah bahwa kedua unsur mens rea ini akan menentukan pertanggungjawaban serta besarnya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Ambil contoh misalnya di dalam KUHP warisan Belanda atau yang disebut juga dengan KUHP Wetboek van Strafrecht yang sekarang digunakan. Siapapun yang sengaja membunuh orang lain itu akan dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, pasal 338. Sementara, kalau akibat kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, ia diancam sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun, pasal 359, dan 3 tahun jika menyebabkan luka berat, pasal 360. Nah, pasal 359 dan 360 inilah yang umumnya dikenakan kepada pelaku pelanggaran kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan juga kepada Dr. Ayu dan kawan-kawan dalam kasus kematian Ibu Siska. Mereka
diganjar hukuman 10 bulan penjara. Pasal kelalaian atau kealpaan dengan sanksi pidana penjara ini juga kita temukan di dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law nomor 17 tahun 2023 yang tampaknya sama ataupun di copy paste dari pasal 359 dan 360 KUHP Warisan Belanda. Pasal 440 Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 pada ayat 1 berbunyi, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat itu dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Kemudian pada ayat 2 berbunyi, jika kealpaan tersebut mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama 5 tahun. Padahal, kalau kita membaca KUHP nasional yang baru akan diberlakukan pada tahun 2026, itu berbeda secara diametral dengan KUHP WPS atau Warisan Belanda dalam soal kelalaian atau kealpaan, tindak pidana dan pemidanaan. Namun, sebelum kita melihat KUHP nasional ini, kita akan mengupas terlebih dahulu seperti apa pandangan teori keadilan bermartabat dalam memandang soal pemidanaan ini. Akan kita lanjutkan pada bagian kedua. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.